lintas negara, servernya di negara lain, aparat keamanan. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies atau ISES Bambang Rukminto. Selamat sore, Pak Bambang. Selamat sore, Stefani. Ya, Pak Bambang, ada beberapa hal yang perlu kita soroti ya dari kasus ini, bahwa kemudian pelaku dan korban sama-sama polisi, kemudian penyebabnya yang adalah judi online. Bagaimana Anda melihat kasus ini sendiri, Pak Bambang? Ya, saya melihat ini ada kejadian ya. Itu adalah KDRT di lingkungan keluarga kepolisian. Yang kedua terkait dengan motif KDRT itu, yakni terkait dengan judi online. Ini membuka motif-motif kematian sia-sia yang ada di kepolisian. Kita melihat beberapa waktu yang lalu misalnya ada kasus bunuh diri, menembak diri oleh anggota kepolisian, tetapi motif terkait mengapa mereka bunuh diri itu tidak dijelaskan oleh kepolisian. Saya menduga bahwa itu juga terkait dengan judi online, perilaku pelanggaran disiplin terkait dengan judi online ini menjadi fenomena gunung es di tubuh kepolisian gitu. Memang sangat memprihatinkan gitu. Makanya ini juga membuka tabir bahwa selama ini upaya pemberantasan judi online itu ternyata masih tidak maksimal yang dilakukan oleh kepolisian, dan sekarang memakan korban anggota kepolisian sendiri, seperti itu. Terima kasih. Iya, beberapa waktu lalu dalam sebuah artikel Anda sendiri juga sempat menyebutkan ya, pemberantasan judi online ini tidak pernah masuk atau menyentuh dalam akar masalah. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak Bambang? Ya, terkait pemberantasan judi online memang banyak kendala. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian selama ini masih hanya menyasar level-level bawah, mulai operator, kemudian konsumen-konsumen kecil, tetapi tidak menyentuh akar masalah, gitu. Tidak menyentuh bandar dan sebagainya. Dan yang lebih parah lagi, di internal sendiri ternyata banyak anggota kepolisian yang menjadi konsumen judi online. Ini kan menjadi ironi bagi pemberantasan judi online. Makanya dari sini juga kita melihat ternyata masih pemberantasan judi online ini masih tidak serius, seperti itu. Pak Bambang, kalau mendengar Menkominfo dalam rapat dengan Komisi 1 DPR tadi mengatakan sudah memblokir 2 juta website judi online, namun yang menjadi kendala karena banyak juga kemudian judi online ini yang berbasis di luar negeri. Apakah menurut Anda ini yang menjadi kendala utama atau sebenarnya ada faktor lain? Ya, banyak kendala memang. Dunia siber online ini memang tidak dibatasi, tidak memiliki batas-batas lintas negara, malah seperti itu. Dan memang ada kendala terkait dengan penegakan hukum bila provider penyelenggara itu di luar negeri, seperti itu. Hanya saja kita melihat transaksi keuangan terkait dengan judi online ini kan saya melihatnya masih bisa dilacak gitu. PPATK beberapa waktu yang lalu misalnya sudah menyampaikan aliran dana terkait dengan judi online ini. Tetapi sampai sekarang juga belum ada kejelasan terkait dengan upaya penelusuran aliran dana tersebut. Kemarin Menteri Menkominfo menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa aliran dana judi online ini juga masuk pencucian uang gitu loh. Sudah mulai dialirkan ke dalam upaya pencucian uang seperti itu. Makanya memang harus ada keseriusan terkait dengan upaya pemberantasan judi online ini. Tidak hanya kepolisian saja, tapi juga lintas sektoral yang harus menanganinya, seperti itu.
Iya, ada banyak dimensi artinya ya dalam judi online ini, termasuk tadi dugaan pencucian uang tersebut. Pak Bambang, kita tahu juga banyak WNI yang kemudian menjadi operator judi online, baik itu di Indonesia maupun juga kemudian bekerja di luar negeri, namun di situs judi online. Bagaimana sebenarnya pemerintah atau aparat penegak hukum seperti yang Anda katakan, bagaimana mereka bisa menunjukkan keseriusannya dalam memberantas judi online ini? Ya, salah satunya dengan mengejar kemana aliran duit dari hasil judi online itu. Tentunya ini bisa dilacak dan kepolisian juga bisa bekerja sama dengan penyelenggara jasa keuangan terkait dengan pembayaran yang dilakukan yang digunakan oleh judi online itu. Tentu mereka menggunakan jasa keuangan yang resmi tentunya seperti itu, meskipun di luar negeri pun juga bisa dilacak seperti itu. Ini memang terkait dengan keseriusan ya, kalau dan keseriusan negara dan lintas sektoral yang saya sampaikan tadi seperti itu. Salah satunya dengan menelusuri aliran uangnya begitu ya. Baik, kita sangat nantikan tentunya komitmen dari pemerintah dan lembaga ataupun lintas sektoral lainnya untuk memberantas judi online karena sudah sangat meresahkan tentunya, sudah banyak sekali korbannya. Terima kasih pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Pak Bambang Rukminto telah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore.